Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan cerita dalam chapter yang lalu, cerita dalam chapter kali ini dimulai dengan memperlihatkan secara garis besar arc Elbaf terbagi ke dalam dua bagian. Pertama, petualangan di Pulau Kehidupan yaitu Yggdrasil, dan kedua, pertempuran besar atau yang akan disebut sebagai Ragnarok. Pada chapter 1127 yang lalu, para raksasa telah menyebut soal pohon kehidupan atau yang dikenal sebagai Yggdrasil. Kemudian diperlihatkan suatu pohon yang seluruh batangnya sudah terlihat. Namun sebenarnya itu bukan keseluruhan pohon Yggdrasil, melainkan hanya salah satu bagian dari dahannya saja. Pohon Yggdrasil jauh lebih besar dari itu, bahkan ujung bawah batangnya saja bisa terlihat dari luar pulau. Tak heran para raksasa berkata bahwa Elbaf akan hancur apabila api membakar pohon itu, karena ukuran pohon tersebut memang sangat masif. Seperti yang kita tahu, Yggdrasil diambil dari pohon kehidupan dalam cerita mitologi Nordik. Elbaf memang banyak mengambil referensi dari mitologi tersebut. Dengan begitu, Yggdrasil yang ada di Elbaf pun mirip dengan kisah mitologi Nordik, di mana pohon tersebut memiliki 9 alam yang berbeda satu sama lain. Meski begitu, tapi ada pula perbedaan-perbedaan signifikan antara Yggdrasil dalam mitologi dan Yggdrasil dalam cerita One Piece. Ini akan berkaitan dengan kekuatan Nika yang semakin berkembang dalam petualangan di sana, dan juga sejarah-sejarah Nika akan dijelaskan secara bertahap. Bajak laut topi jerami akan menjelajahi semua alam yang ada di Yggdrasil, dan petualangan itu berjalan dengan sangat menarik. Ada banyak hal penting dan misteri-misteri yang terungkap dalam petualangan tersebut. Nah, petualangan di seluruh pohon Yggdrasil itu adalah babak pertama, dan babak keduanya adalah pertempuran besar yang dikenal sebagai Ragnarok. Dalam kisah mitologi, Ragnarok merujuk kepada pertarungan dahsyat yang melibatkan banyak pihak dan melibatkan kehancuran yang sangat masif. Nah, di Elbaf, Ragnarok menjadi pertempuran akhir dalam arc tersebut yang juga melibatkan banyak orang termasuk pihak-pihak luar. Seperti yang sudah pernah admin bahas sebelumnya, banyak pihak yang akan datang ke Pulau Elbaf, mulai dari kubu pemerintah dunia dan angkatan laut, sampai para bajak laut dan organisasi tertentu. Elbaf memang sudah menjadi target dari pemerintah dunia, karena Gorosei sudah tahu bahwa tujuan Luffy setelah dari Pulau Egghead adalah Pulau Elbaf, dan untuk angkatan laut, tentu pemerintah dunia lah yang akan memerintahkan pasukan besar untuk membantu mereka di sana. Sedangkan para bajak laut dan organisasi tertentu adalah pihak-pihak lain yang mengambil keuntungan dalam insiden Elbaf. Jadi, kedatangan mereka semua memicu perang besar di negeri para raksasa itu yang kelak akan dikenang sebagai Ragnarok. Perang Ragnarok itu akan lebih dahsyat dari perang Marineford. Namun, sebelum perang Ragnarok itu terjadi, akan ada berbagai latihan untuk bajak laut topi jerami di berbagai alam yang ada di pohon Yggdrasil. Di tiap tingkatan Yggdrasil ada berbagai tantangan dan latihan yang berbeda. Ini benar-benar berdampak pada peningkatan kekuatan Luffy dan kawan-kawan. Di posisi pertama atau yang paling tinggi di pohon Yggdrasil, ada alam Asgard yang menjadi tempat tinggal untuk para dewa. Nah, di Elbaf ini, Asgard menjadi tempat tinggal para bangsawan, seperti Raja Elbaf saat ini, Pangeran Loki, dan masih banyak lagi. Asgard adalah tempat paling tinggi yang ada di pohon itu, sehingga di sanalah tempat yang paling cocok untuk para bangsawan. Banyak di antara para bangsawan itu yang memiliki kekuatan besar, sehingga cerita semakin menarik ketika Luffy berhasil mencapai Asgard. Tidak semua bangsawan menerima baik kehadiran Luffy, walau dia memiliki kekuatan Dewa Matahari Nika. Pasti ada saja yang tidak senang soal kemunculannya, sehingga bisa ada konflik antara Luffy dengan para bangsawan tertentu. Jadi di sana kita bisa melihat seberapa hebat kemampuan para bangsawan Elbaf seperti Loki. Tentu mereka memiliki kemampuan yang lebih kuat dibanding semua raksasa yang sudah pernah kita lihat sebelumnya. Para bangsawan Elbaf itu juga memiliki kekuatan buah iblis hebat yang merupakan harta karun kerajaan Elbaf. Di posisi kedua di bawah Asgard, ada Vanaheim yang juga merupakan tempat tinggal untuk para dewa. Tapi berbeda dengan Asgard, para dewa yang tinggal di Vanaheim terkait dengan kesuburan, kekayaan, dan kedamaian. Sedangkan di Asgard terkait dengan kekuatan. Maka di Elbaf, Vanaheim adalah tempat tinggal bagi para bangsawan yang bukan petarung. Sedangkan Asgard tempat tinggal untuk para bangsawan petarung. Walau Elbaf dikenal sebagai negeri tempat para raksasa hebat tinggal, tapi tidak semua bangsawan di sana memiliki kemampuan hebat dalam bertarung. Sebagian fokus untuk mempelajari hal-hal di bidang lain. Di posisi ketiga di bawah Vanaheim, dalam mitologi Nordik ada alam Alfheim, dunia bagi para Light Elf.
Tempat ini dipenuhi dengan cahaya dan keindahan. Nah, di Elbaf, Alfheim merupakan tempat tinggal paling indah yang ada di negeri para raksasa itu, sehingga ketika bajak laut topi jerami datang ke tempat itu, mereka takjub dengan keindahan yang ada di sana. Di posisi keempat di bawah Alfheim, dalam mitologi Nordik ada Midgard, dunia tempat tinggal untuk para manusia. Nah, di Elbaf, Midgard pun merupakan tempat tinggal untuk para manusia biasa. Jadi nanti terungkap bahwa penghuni Elbaf bukan hanya para raksasa saja, melainkan ada pula tempat khusus di Yggdrasil yang dihuni oleh manusia normal. Ada suatu sejarah di balik hal ini. Dulu dalam abad kekosongan, Elbaf memiliki hubungan baik dengan Joyboy pada masa lalu. Pada saat kerajaan kuno telah berada di ambang kekalahan, Joyboy pun meminta pihak Elbaf untuk mau menampung sebagian manusia dari kerajaan kuno ke sana. Elbaf merupakan tempat tinggal yang aman untuk mereka, sehingga orang-orang biasa dari kerajaan kuno bisa hidup dengan tenang di negeri para raksasa itu. Pihak Elbaf pun menyanggupi hal tersebut, sehingga mereka memberi tempat khusus bagi para manusia itu untuk menghormati permintaan Joyboy. Alasan mengapa Elbaf memiliki hubungan baik dengan Joyboy, sebab dia adalah pengguna kekuatan Nika, dewa matahari yang berasal dari kepercayaan Elbaf. Orang-orang dari kerajaan kuno yang datang ke Elbaf itu pun menetap secara permanen di sana karena kerajaan kuno mengalami kekalahan dari aliansi 20 kerajaan sehingga mereka kehilangan tempat untuk kembali. Sekarang ini Midgard dihuni oleh manusia-manusia yang merupakan keturunan dari orang-orang kerajaan kuno itu. Di posisi kelima di bawah Midgard, dalam mitologi Nordik, ada Jotunheim yang dikenal sebagai dunia para raksasa. Di Elbaf, Jotunheim merupakan wilayah di mana tempat tinggal para raksasa biasa yang bukan kalangan dari para bangsawan. Jadi, ada perbedaan lingkungan antara para bangsawan dan para raksasa pada umumnya. Di tempat itu pun terdapat banyak hewan-hewan dengan ukuran tubuh yang sangat besar. Jotunheim merupakan tempat di mana Luffy, Zoro, Sanji, Nami, dan Usopp sedang berada sekarang ini. Jadi, petualangan pertama mereka di Elbaf dimulai dari Jotunheim, tapi nanti mereka pun akan mencapai tempat-tempat lain juga. Di posisi ke-6 di bawah Jotunheim, dalam mitologi Nordik, ada Svartalfheim yang juga dikenal sebagai rumah untuk para Dark Elf yang memiliki keterampilan dalam membuat senjata dan perhiasan. Maka di Elbaf, Svartalfheim adalah lokasi utama pembuatan senjata untuk para raksasa. Dari masa ke masa, para pembuat senjata yang ada di tempat itu memiliki kemampuan yang sangat luar biasa, sehingga mereka bisa menghasilkan senjata-senjata berkualitas untuk diberikan kepada para prajurit Elbaf yang tangguh. Pada masa lalu, di tempat itu pun pernah dibuat salah satu pedang yang masuk dalam kelas Saijo Owazamono, dan pedang itu secara turun-temurun digunakan oleh orang-orang tertentu dari karangan para bangsawan. Sangat menarik bila nanti Zoro berhadapan dengan raksasa yang menggunakan pedang dari kelas 12 Saijo Owazamono itu. Di posisi ke-7 di bawah Svartalfheim, dalam mitologi Nordik ada Niflheim yang dikenal juga sebagai dunia es atau salju. Itu adalah tempat tinggal untuk para makhluk mitologi yang menakutkan. Di Elbaf, Niflheim menjadi lingkungan hidup bagi para monster mitologi, sehingga petualangan di sana berjalan dengan sangat ekstrim. Makhluk mitologi yang hidup di Elbaf memiliki kekuatan besar dan kemampuan-kemampuan yang spesial, sehingga Niflheim menjadi wilayah yang mengerikan dan para raksasa sekalipun jarang yang datang ke sana. Namun, tempat seperti itu menjadi area petualangan yang menarik bagi Luffy dan kawan-kawan, sehingga dia dan teman-temannya pasti akan ke sana. Di Niflheim, kekuatan dari bajak laut topi jerami akan diuji. Dalam pertarungan itu, mereka akan melawan makhluk-makhluk mitologi yang mengerikan. Di posisi ke-8 di bawah Niflheim ada Muspelheim yang dikenal juga sebagai rumah bagi para raksasa api. Ini juga adalah tempat berbahaya dan sangat menakutkan. Di Elbaf, Muspelheim menjadi tempat tinggal bagi ras langka yang disebut sebagai ras raksasa api. Sejauh ini para raksasa Elbaf yang sudah kita lihat adalah mereka yang berasal dari ras biasa. Namun di Elbaf ternyata ada pula ras spesial yang disebut sebagai raksasa api. Informasi ini tidak banyak diketahui oleh publik di dunia luar karena keberadaan raksasa api memang sangat dirahasiakan. Mereka bisa dianggap sebagai kekuatan tempur rahasia Elbaf yang hanya akan dipakai pada saat-saat paling mendesak. Di posisi ke-9 dan yang paling bawah, dalam mitologi Nordik, ada alam Helheim, yang dikenal juga sebagai dunia bawah tanah. Itu adalah tempat jiwa-jiwa dari orang-orang yang mati secara tidak terhormat. Di Elbaf, Helheim adalah penjara utama di negeri para raksasa itu. Ketika Luffy mencapai Helheim, maka dia akan melihat banyak tahanan yang ada di sana. Beberapa di antaranya adalah raksasa kuno yang kita kenal sebagai Ors. Mungkin banyak raksasa kuno sering berbuat onar pada masa lalu, sehingga beberapa di antara mereka ditangkap dan dikurung di sana oleh para raksasa Elbaf. Itulah alam-alam kehidupan atau wilayah-wilayah yang ada di pohon Yggdrasil Elbaf.
Memang Yggdrasil dan alam-alam tersebut mengambil referensi dari mitologi Nordik, tapi seperti yang Anbin bilang tadi, banyak pula perbedaan antara versi mitologi dan versi cerita One Piece. Bajak laut topi jerami akan menjelajahi semua alam yang ada di Yggdrasil, dan petualangan itu berjalan dengan sangat menarik. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1128. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Tora Akun, Shambles.